Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Virtual Expo mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya bersama saya Jusmanila Mustikasari. Video ini merupakan pameran perayaan akhir setelah melakukan PPL 1 di SMA Negeri 9 Padang. Selamat menyaksikan. Saya akan mempresentasikan poster pameran perayaan akhir mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajaran yang saya beri judul Penerapan Pembelajaran Inovatif Berbasis Problem Based Learning pada materi ekonomi digital di kelas 11 fase F ruang 6 SMA Negeri 9 Padang. Baiklah, pada tahap awal ini saya akan menjelaskan analisis situasi. Berdasarkan hasil observasi pelaksanaan pembelajaran di kelas 11 fase F ruang 6 SMA Negeri 9 Padang, ditemukan bahwa yang pertama, siswa memiliki konsentrasi yang rendah. Siswa nampak kurang fokus mengikuti pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Yang kedua, siswa memiliki motivasi belajar yang rendah. Hal ini ditandai dengan siswa kurang aktif mengikuti pembelajaran dan kurang bersemangat mengerjakan LKPD yang diberikan oleh guru. Dan yang ketiga, pelaksanaan pembelajaran cenderung monoton dan kurang bervariasi. Ini diperparah oleh pelaksanaan pembelajaran di jam siang yang mana siswa nampak lelah dan sering mengantuk mengikuti pembelajaran. Nah, berdasarkan analisis situasi tersebut, saya merumuskan tujuan dan sasaran pelaksanaan pembelajaran, yaitu untuk meningkatkan motivasi belajar dengan penerapan pembelajaran inovatif berbasis problem-based learning pada materi ekonomi digital di kelas 11 fase F ruang 6 SMA Negeri 9 Padang. Sebelum merancang dan melaksanakan pembelajaran, saya melakukan profiling terhadap peserta didik berdasarkan data yang didapatkan dari guru bidang studi dan guru BK, di mana diketahui bahwa kelas 11 fase F ruang 6 terdiri dari 37 peserta didik, di mana 78%-nya adalah siswa perempuan dan 22%-nya adalah siswa laki-laki. Nah, mereka memiliki rentang usia antara 15 hingga 19 tahun, di mana mayoritasnya berusia 16 tahun. Sementara itu, terkait gaya belajar, mayoritas gaya belajar peserta didik di kelas tersebut adalah kinestetik sebanyak 43%, lalu diikuti oleh gaya belajar visual sebanyak 32%, dan 25% memiliki gaya belajar audio. Nah, saya melaksanakan praktik pembelajaran berbasis lesson study, di mana praktik pembelajaran ini memiliki 3 tahap. Yang pertama adalah tahap plan, yang kedua adalah tahap do, dan yang ketiga adalah tahap C, di mana terdapat sinergitas antara guru model yaitu saya dengan dosen pembimbing dan guru pamong untuk melaksanakan praktik pembelajaran terbimbing di SMA Negeri 9 Padang ini. Di tahap plan pada lesson study ini, saya melakukan beberapa kegiatan. Yang pertama adalah menyusun desain dan perangkat pembelajaran yang inovatif dan berpusat pada peserta didik, di mana saya membuat media pembelajaran dengan memanfaatkan video pembelajaran, presentasi PowerPoint, dan live worksheet. Lalu kemudian saya menyusun aktivitas pembelajaran dengan memanfaatkan aplikasi WordWall, dan dari perangkat dan media serta aktivitas yang telah saya susun dan rancang tersebut, saya diskusikan dengan guru pamong dan saya paparkan kepada dosen pembimbing untuk mendapatkan arahan serta bimbingan terkait apa yang telah saya rencanakan. Tampak pada poster, saya menampilkan desain perangkat pembelajaran yang terdiri dari modul ajar, LKPD, aktivitas pembelajaran menggunakan WordWall, dan presentasi. Nah, semua perangkat pembelajaran tersebut juga saya tampilkan dalam Google Site yang mana itu bisa diakses oleh peserta didik. Tahap kedua dalam lesson study yaitu do atau melaksanakan. Pada tahap ini saya melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan 3 tahap, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Pada kegiatan pendahuluan, saya melakukan pengkondisian peserta didik dengan mengarahkan untuk berdoa sebelum belajar, lalu mengecek kehadiran dan mengecek kebersihan di lingkungan sekitar peserta didik agar lingkungan belajar menjadi aman dan nyaman.
Selanjutnya, saya melakukan apersepsi dengan mengkaitkan materi hari ini dengan pembelajaran sebelumnya, lalu memberikan motivasi secara singkat, lalu menyampaikan gambaran garis besar tujuan pembelajaran dan acuan yang akan digunakan dalam pembelajaran hari ini. Selanjutnya adalah kegiatan inti. Kegiatan inti saya mulai dengan mengemukakan pertanyaan pemantik kepada peserta didik, yaitu bagaimana pengaruh teknologi terhadap aktivitas ekonomi yang dirasakan oleh peserta didik di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, saya memutarkan video pembelajaran tentang perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Setelah siswa mengamati video pembelajaran, saya kemudian memberikan pertanyaan kembali. Apa pendapat siswa terkait video yang diamati? Selanjutnya, saya menyampaikan slide presentasi terkait konsep ekonomi digital, apa saja manfaat ekonomi digital dalam kehidupan, dan apa saja layanan-layanan ekonomi digital yang ada di Indonesia. Nah, setelah itu, saya mengarahkan peserta didik untuk mengerjakan LKPD secara berkelompok. LKPD secara berkelompok ini saya beri judul Make a Startup, di mana peserta didik secara berkelompok akan merumuskan sebuah ide bisnis startup yang akan mereka rancang. Masing-masing anggota dalam kelompok akan mengambil satu peran, seperti ada yang bertindak sebagai CEO, ada yang bertindak sebagai CTO, ada yang bertindak sebagai CEO, di mana masing-masing nanti akan mencari apa tugas, tanggung jawab, dan kewenangan dari masing-masing posisi tersebut. Setelah menyelesaikan diskusi dalam kelompok, peserta didik diminta untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas. Setelah masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas dan saling memberikan tanggapan dari ide bisnis tersebut, kemudian saya memberikan kesimpulan dan penguatan tentang bisnis startup, tentang posisi atau jabatan yang ada di bisnis startup, dan bagaimana kelak siswa-siswa atau peserta didik dapat menjadi orang-orang yang memiliki ide kreatif untuk membangun ide bisnis rintisan startup yang akan bermanfaat dengan layanan yang berbasis teknologi. Di akhir pembelajaran, saya melakukan aktivitas untuk menilai tingkat pemahaman peserta didik melalui pemanfaatan aplikasi WordWall, di mana saya menggunakan 5 item pertanyaan. Siswa diarahkan untuk mengerjakan aktivitas tersebut dari gadgetnya masing-masing. Selanjutnya, pada kegiatan penutup, saya mengkondisikan peserta didik untuk duduk di tempatnya masing-masing, kemudian secara bersama-sama membuat simpulan terkait materi yang dipelajari. Tahap ketiga dalam lesson study yaitu C. Pada tahap ini kita melakukan penilaian terkait proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Nah, dari C ini dapat diketahui bahwa pembelajaran yang dilaksanakan dapat membuat siswa menjadi lebih aktif, lalu motivasi belajar siswa meningkat, siswa dapat memahami materi dengan baik, dan siswa dapat mempresentasikan hasil kerja, ide dan gagasannya di depan kelas dan saling memberikan tanggapan. Nah, hasil refleksi dari observer yaitu guru Pamong menyampaikan bahwa pembelajaran yang dilaksanakan sudah memfasilitasi siswa untuk membangun pengetahuannya sendiri. Dan juga pembelajaran dilaksanakan secara inovatif dengan pemanfaatan teknologi informasi dan aplikasi pembelajaran. Dan selain itu, media pembelajaran yang digunakan sangat interaktif dengan mempertimbangkan materi dan profil belajar peserta didik. Nah, selanjutnya saya merumuskan rencana tindak lanjut sebagai perbaikan untuk siklus pembelajaran berikutnya. Yang pertama adalah meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan waktu, karena seringkali ketika mengerjakan LKPD secara berkelompok itu waktunya cukup molor, sehingga aktivitas-aktivitas yang mungkin harusnya dialokasikan dalam waktu yang cukup lama jadi singkat, atau di kegiatan penutup yang tidak bisa maksimal dilakukan karena terbatasnya waktu. Selanjutnya, melakukan variasi dan desain pembelajaran yang menarik untuk pembelajaran berikutnya, karena siswa tentu ingin hal yang baru, jadi guru harus terus inovasi untuk merencanakan dan mendesain pembelajaran yang inovatif dan menarik bagi siswa.
Dan yang terakhir adalah melakukan pengkondisian siswa dengan ice breaking di awal atau tengah pembelajaran. Setelah melakukan rangkaian dari pembelajaran berbasis lesson study, saya dapat memaknai beberapa hal. Yang pertama, bahwa untuk mencapai pembelajaran yang baik dan sesuai dengan rencana atau tujuan pembelajaran, maka seorang guru harus dapat menyusun perangkat pembelajaran yang berdasarkan karakteristik peserta didik, sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang berpihak dan berorientasi pada peserta didik. Nah, dari hal itu pun kita dapat menentukan model pembelajaran yang tepat untuk digunakan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Nah, yang kedua, dengan penerapan model problem based learning, saya merasa bahwa model ini cukup membuat siswa aktif dalam pembelajaran dan memiliki inisiatif tinggi dalam mengemukakan ide dan gagasan-gagasannya. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan atau pemahaman siswa yang meningkat, lalu siswa dapat mempresentasikan hasil kinerja kelompoknya secara baik di depan kelas dan saling memberikan tanggapan. Pembelajaran berikutnya yang saya dapatkan adalah terkait penerapan teknologi dalam pembelajaran. Pembelajaran dengan teknologi informasi komunikasi memanfaatkan aplikasi pembelajaran terbukti dapat menarik dan menciptakan pembelajaran inovatif serta meningkatkan perhatian, minat belajar, motivasi, serta pemahaman siswa terkait materi yang diajarkan dan disampaikan oleh guru. Demikianlah hasil presentasi saya terkait poster pameran perayaan akhir mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya dengan dosen pembimbing Ibu Tri Kurniawati. Jika ada saran, masukan, dan tambahan, silakan dicantumkan pada kolom komen yang tersedia. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.